Selamat datang di kelas Ekonomi SMA IT Al-Buswah, Surabaya. Ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video pelajaran kali ini, kita akan mencoba memahami apa itu akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita belajar tentang akuntansi dari perusahaan dagang, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu dong, apakah perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok lalu menjualnya kembali kepada pelanggan atau konsumen tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa ada perubahan bentuk. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah supermarket dan toko kelontong yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari perusahaan dagang? Ada sekitar 5 ciri-ciri yang menandakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan dagang. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan dari perusahaan tersebut adalah menjual kembali kepada konsumen. Yang kedua, tidak ada proses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Kemudian, transaksi yang terjadi adalah pembelian dan penjualan barang. Selanjutnya yaitu pendapatan utamanya adalah penjualan, dan yang terakhir untuk pembeliannya ini dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Di dalam perusahaan dagang akan terjadi pembelian, maka dari itu akan terjadi kegiatan pengeluaran kas. Setelah itu dilakukan penjualan sehingga mendapatkan penerimaan kas. Dan juga ada namanya kegiatan retur atau pengembalian barang dagang. Di dalam transaksi pembelian yang terjadi di perusahaan dagang adalah yaitu pembelian barang dagang yang merupakan barang yang akan dijual kembali kepada konsumen. Transaksi pembelian juga akan dipengaruhi oleh beban angkut, potongan, dan juga retur pembelian. Selanjutnya, untuk kegiatan transaksi penjualan, di mana dalam transaksi ini hanya meliputi penjualan dari barang dagangan. Dan transaksi ini akan dipengaruhi oleh potongan tunai penjualan, retur penjualan, pengurangan harga, atau diskon. Sistem pencatatan dari transaksi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu sistem perpetual, di mana pembelian dan penjualan barang dagangan akan dicatat pada akun persediaan barang dagang secara langsung. Sementara yang kedua yaitu sistem periodik, di mana pergerakan barang dagangan ini dilakukan pencatatannya dalam kurun waktu atau periode tertentu. Cara menghitung persediaan barang yang masih tersisa. Sehingga beda antara periodik dan perpetual adalah dari waktu pencatatan barang dagang tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang siklus akuntansi dari perusahaan dagang. Sebenarnya tahapannya sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu ada 3 tahapan. Pertama yaitu tahap pencatatan, di mana di dalam tahapan ini kita akan membuat atau menerima bukti transaksi, kemudian mencatatkan ke dalam jurnal umum, kemudian memindahkannya ke dalam buku besar. Selanjutnya yaitu tahap pengiktisaran, di mana di dalam tahapan ini kita akan membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan juga membuat neraca lajur atau kertas kerja. Dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Perbedaannya adalah di dalam tahap pelaporan ini kita juga menghitung HPP, ya. Kemudian kita membuat laporan keuangan, jurnal pembalik, jurnal penutup, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya di dalam tahap pencatatan, bukti-bukti transaksi seperti faktur, nota kredit, kwitansi, dan lain sebagainya ini harus diterima atau dibuat sebagai bukti bahwa terjadi transaksi jual beli di dalam perusahaan dagang. Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dicatat di dalam jurnal umum. Nah, di dalam perusahaan dagang ada juga yang namanya jurnal khusus, yaitu jurnal khusus penjualan dan juga jurnal khusus pembelian. Setelah dibuat jurnal umum, jurnal khususnya, nah kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar. Buku besar di dalam perusahaan dagang juga ada namanya buku besar pembantu, ya. Contohnya yaitu buku besar pembantu piutang. Setelah itu dilakukan tahap pengiktisaran, yaitu membuat neraca saldo
setelah diposting ke buku besar. Neraca saldo dalam perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Selanjutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persediaan barang dagang bisa dihitung secara periodik atau perpetual. Nah, dalam sistem periodik, jurnal penyesuaian dicatat secara berkala, biasanya di akhir periode akuntansi. Sehingga jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan pendekatan harga pokok penjualan dan itisar laba rugi. Selain itu, perlu diingat, neraca saldo belum memberikan informasi mengenai saldo yang sebenarnya dan belum lengkap untuk semua akun, sehingga perlu dibentuk atau dibuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, yaitu neraca lajur atau kertas kerja, di mana ini adalah merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan kertas kerja perusahaan dagang juga tidak berbeda dengan cara penyusunan kertas kerja perusahaan jasa. Namun ada beberapa karakteristik akun yang berbeda di dalam perusahaan dagang. Contohnya, ada retur penjualan, beban akun pembelian, penjualan, persediaan barang dagang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Tentunya kegiatan perusahaan dagang ini kan membeli kemudian menjual langsung kepada konsumen. Nah, penjualannya itu akan dicatat sebagai pendapatan utamanya, ya. Kemudian pembeliannya akan dicatat sebagai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan jumlah barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya, kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang juga sama ya dengan perusahaan jasa. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, setelah membuat laporan keuangan, kita juga membuat jurnal pembalik ya, di mana jurnal tersebut akan dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian. Lalu jurnal penutup, yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal atau sementara. Setelah membuat jurnal penutup, ini wajib ya untuk dilakukan, maka kita membuat neraca saldo setelah penutupan, di mana neraca saldo setelah penutupan ini adalah daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.